Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih anak-anak SMP Negeri 1 Songgom? Mudah-mudahan semuanya kalian sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neni Sulistiawan. Kalian boleh memanggil ibu dengan sebutan Bu Neni. Pada kesempatan kali ini Bu Neni akan menyampaikan materi MPLS, yaitu tentang bagaimana cara belajar dari rumah di masa pandemi COVID-19 saat ini. Simak baik-baik videonya ya. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Songgom. Ini merupakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang biasa kita sebut MPLS yang dilakukan secara daring. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang belajar dari rumah masa darurat COVID-19. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang kita sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merubah tatanan kehidupan dengan normal baru, termasuk dunia pendidikan di sekolah. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah berubah menjadi belajar dari rumah atau biasa disebut dengan BDR. Belajar dari rumah selama darurat penyebaran COVID-19 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, apa sih tujuan belajar dari rumah? Berikut Ibu sampaikan tujuan belajar dari rumah. Yang pertama yaitu memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Selanjutnya, melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Kemudian, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Jadi kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Pelaksanaan belajar dari rumah dapat melalui dua cara, yaitu pembelajaran jarak jauh secara daring dan pembelajaran jarak jauh secara luring. Pembelajaran jarak jauh secara daring itu bisa melalui media dan sumber belajarnya, yaitu menggunakan gawai gadget atau HP maupun laptop melalui portal dan aplikasi pembelajaran daring. Kemudian secara luring yaitu media dan sumber belajar di rumah secara luring melalui TV, contohnya program belajar dari rumah melalui TVRI, melalui radio, modul belajar mandiri maupun lembar kerja siswa. Pelaksanaan belajar dari rumah peserta didik secara daring. Yang pertama yaitu kalian perlu menyiapkan perangkat pembelajaran daring, bisa berupa HP, kemudian kuota internet dan baterai HP yang cukup. Pastikan punya nomor HP guru dan masuk grup daring, misalnya grup WA. Pelajari dan pahami aplikasi dan aturan komunikasinya. Kemudian siapkan tempat di rumah yang nyaman untuk belajar. Kemudian ikuti instruksi dan materi pembelajaran, aktif dalam diskusi dengan guru. Selanjutnya yaitu selesaikan tugas dari guru secara tepat waktu. Untuk pelaksanaan belajar dari rumah peserta didik secara luring kurang lebih sama, yaitu yang pertama, siapkan buku pendamping yang ada di rumah. Pilih strategi belajar secara mandiri di rumah. Ajak orang tua untuk mendukung proses belajar. Kemudian selesaikan penugasan dari Bapak Ibu guru. Pembelajaran jarak jauh dibutuhkan kemandirian dalam belajar dan kemampuan memahami bahan bacaan. Siswa yang merasa nyaman mengikuti pembelajaran jarak jauh adalah siswa yang memiliki budaya literasi atau budaya membaca, menguasai teknologi dan sarana yang memadai. Nah, jadi rencanakan harimu. Faktor penentu keberhasilan
belajar dari rumah adalah rasa ingin tahu dan semangat belajar. Jika kamu hanya punya daftar pelajaran, bagi ke dalam tugas-tugas kecil dan rencanakan untuk mengerjakan tugas tersulit saat energimu masih penuh. Belajar dari rumah memang terkadang terasa sulit, tetapi yakinlah pasti kalian bisa untuk mencapainya. Pembelajaran jarak jauh membantu mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup seperti manajemen waktu dan energi, kemandirian, serta dalam berpikir kreatif. Jadi kalian meskipun belajar dari rumah tetap semangat belajar ya anak-anak. Sekian dari Bu Neni. Semangat belajar. Nah, bagaimana anak-anak tetap semangat belajar ya meskipun kalian belajar dari rumah. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, Bu Neni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.